Ya, selamat datang di interview session Center for Digital Society, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Hari ini kita memiliki tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Andreas Diantoro. Beliau adalah Presiden Direktur Microsoft Indonesia. Kita akan bersama dengan beliau untuk beberapa menit ke depan berbincang tentang Smart City di Indonesia. Selamat datang Pak Andreas. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Kami ingin menanyakan sedikit tentang komitmen Microsoft, Pak, di dalam pengembangan Smart City di Indonesia. Smart City di Indonesia ini mempunyai arti yang berbeda untuk tiap orang. Dan kami bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, Kementerian Dalam Negeri, dan dalam hal ini dengan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, ingin memberikan pembelajaran tentang tatanan Smart City yang baik, yang benar, dan benar. Jadi pada dasarnya Smart City itu mempunyai blueprint yang cukup baku, yang nanti sudah mempunyai international standard yang disebut ISO 18091, yang meliputi pengembangan pemerintahan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan keempat pilar ini adalah pilar utama dari pengembangan Smart City tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan kerjasama antara Universitas Gadjah Mada, Fakultas Sosial Politik, dan juga Kementerian Dalam Negeri, kita bisa benar-benar mengembangkan Smart City ini untuk kebaikan bangsa dan negara yang kita cintai. Baik, ternyata Microsoft punya komitmen yang sangat kuat untuk mendorong pengembangan Smart City di Indonesia. Kalau boleh tahu Pak Andreas, program-program apa saja yang sudah pernah dijalankan, yang sedang dijalankan, dan akan dilakukan oleh Microsoft untuk mendukung program Smart City di Indonesia? Misi utama dari Microsoft di dunia dan juga di Microsoft di Indonesia dalam bahasa Inggris adalah to empower every person and every organization on the planet to achieve more. Dalam bahasa Indonesia bisa ditranslate untuk memberdayakan setiap orang dan setiap organisasi di seluruh dunia untuk mencapai hal yang lebih. Ini tidak terkecuali untuk pemerintahan. Dalam konsep pemerintahan ini ada bagian dari apa yang disebut transformasi digital. Pemerintah juga bertransformasi. Jika dulunya antara rakyat dan pelayannya, yaitu birokrat, itu ada gap-nya. Sekarang dengan adanya Smart City maupun Digital Transformation ini, gap tersebut lama-lama akan hilang. Dan yang paling penting adalah rakyat bisa langsung berinteraksi dengan birokratnya, dengan pelayannya di pemerintahan. Dan kalau ini bisa berjalan dengan baik, saya yakin kita semua akan cukup happy tinggal di Indonesia, dan Indonesia akan jauh lebih maju lagi. Dan Microsoft berkomitmen untuk memberikan pelatihan. Kami bekerjasama dengan Fakultas Sospol UGM akan melakukan roadshow ke 40 kota dalam 12 bulan ke depan. Mudah-mudahan dengan roadshow kami ini banyak pemerintah daerah yang dicerahkan dan bisa melayani publiknya dengan lebih baik lagi. Itu komitmen kami. Baik, satu pertanyaan terakhir yang cukup spesifik untuk Pak Andreas, yaitu tentang komputasi awan, Pak, cloud. Bagaimana Microsoft sekarang sedang mendorong penggunaan komputasi awan ini luar biasa untuk pemanfaatannya di dalam pemerintahan juga dan di dalam industri juga. Mungkin bisa diceritakan, Pak, bagaimana Microsoft? Komputasi awan ini benar-benar sesuatu hal yang luar biasa. Kalau kita ngomong soal empowerment teknologi, komputasi awan ini benar-benar memberikan pemberdayaan yang luar biasa untuk semua orang menggunakan teknologi canggih. Kalau dulu tanpa adanya komputasi awan, hanya perusahaan-perusahaan besar atau orang-orang perusahaan yang mempunyai budget IT besar yang bisa menggunakan komputerisasi yang canggih. Tapi dengan adanya komputerasi awan pada saat ini, semua orang dengan sistem berlangganan bisa mendapatkan akses teknologi yang sama hebatnya dengan perusahaan-perusahaan level enterprise terbesar di dunia, di Indonesia maupun di mana-mana. Dan itu benar-benar sangat membantu untuk usaha kecil dan menengah, untuk individu-individu yang ingin menggunakan teknologi dengan baik tapi tidak mempunyai dana yang besar. Dan juga bahkan untuk pemerintahan sebetulnya. Cuman sayangnya regulasi di mana-mana, regulasi memang selalu ketinggalan. Mudah-mudahan dengan adanya komputasi awan ini, regulasi dari pemerintah bisa disesuaikan bahwa
komputasi awan bisa memberdayakan seluruh pemerintah daerah untuk bisa melayani rakyatnya dengan lebih baik lagi tanpa biaya yang mahal maupun infrastruktur yang berat. Itu adalah harapan saya tentang adanya komputasi awan di Indonesia maupun di dunia. Baik, terima kasih banyak Pak Andreas. Kita sudah melihat pertama komitmen yang sangat kuat dari Microsoft untuk mendukung pengembangan Smart City di Indonesia. Dan tadi juga sudah beliau sampaikan tentang beberapa program untuk mendukung pengembangan Smart City tersebut. Dan terakhir kita juga punya pengetahuan tambahan tentang komputasi awan yang bisa membantu kita secara luar biasa di dalam kerangka transformasi digital di Indonesia. Baik, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih Mas Didi. Ya.